Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan makalah saya pada saat ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amaria, NIM 22473072, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Judul makalah saya pada saat ini, perkembangan berbahasa anak usia dini melalui metode bercerita PAUD Sentosa Sundeng, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Bab 1, latar belakang. Dari hasil observasi perkembangan di PAUD Sentosa Sundeng, dilihat masih banyak yang belum berkembang. Berdasarkan observasi awal pada kelas A menunjukkan bahwa keterampilan berbahasa yang dimiliki anak-anak memenuhi standar yang telah ditentukan serta mengingat betapa pentingnya perkembangan bahasa anak sejak dini. Berdasarkan pengamatan penulis di PAUD Sentosa Sundeng, dalam perkembangan berbahasa anak, guru telah menggunakan metode bercerita dalam proses pembelajaran, namun pelaksanaannya masih kurang optimal. Hal ini menemukan berbagai masalah penerapan metode pembelajaran yang kurang tepat saat mengajar, terkadang menimbulkan berbagai permasalahan seperti kurangnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran di kelas, kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk bertanya mengenai materi pembelajaran belum dimengerti, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh siswa. Selain itu, apabila guru mengajar dengan menggunakan metode yang monoton, siswa cenderung bosan dalam pembelajaran dan kurang menarik perhatian siswa dalam mengikuti materi pembelajaran. Rumusan masalah. Sesuai latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan berbahasa anak usia dini melalui metode bercerita di PAUD Sentosa Sundeng. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan untuk mengetahui perkembangan berbahasa anak usia dini dalam penerapan metode bercerita, lalu metode bercerita dapat diterapkan oleh guru di PAUD Sentosa Sundeng. Manfaat khususnya bagi para praktisi pendidik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam praktisi pendidikan sehari-hari. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut. A. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan guru mengenai teknik yang dapat digunakan. B. Bagi siswa, pengembangan kemampuan membaca yang diperoleh melalui kegiatan yang menyenangkan. C. Bagi peneliti sendiri ialah memperoleh pengetahuan lebih dalam. Bab 2. Penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nikade Dewi Wahyuni, Win Wiartang Suwaniana, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia 2014, yang berjudul Penerapan Metode Bercerita Berbantuan Media Gambar Seri untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Anak, Kelompok B, TK Putra Sesana Antiga, Karangasem, menerapkan metode bercerita berbantuan media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada anak kelompok B
Semester 2 TK 1 Atap Putra, Sesana Antiga, Karangasem, tahun ajaran 2013-2014. Menurut Luluk Indrawati yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Lisan Melalui Metode Bercerita pada Kelompok B TK Tunas Karya Desa Wulu, Kecamatan Kesemben, Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa melalui kegiatan bercerita dalam pembelajaran bercerita adalah 1. Mampu meningkatkan keterampilan bercerita anak kelompok B TK Tunas Karya Desa Wulu, Kecamatan Kesemben, Kabupaten Jombang, yaitu pada siklus sebesar 67-26% menjadi 86-90% pada siklus. Menurut Sunardi, di dalam jurnal yang berjudul Sugestopedia Based Storytelling Teaching Model for Primary Students ini Salatiga menyatakan bahwa pembelajaran keterampilan berbicara harus mampu melibatkan siswa dalam proses kreatif. Siswa harus mampu berbicara di depan kelas, berdialog, bercerita, dan menghasilkan bahasa secara kreatif. Perkembangan bahasa. 1. Pengertian bahasa anak usia dini. 2. Tujuan pembelajaran bahasa. 3. Fungsi bahasa. Landasan teori metode bercerita. 1. Pengertian metode bercerita. 2. Teknik metode bercerita. 3. Kelebihan dan kekurangan metode bercerita. 4. Tujuan metode bercerita. 5. Langkah-langkah metode bercerita. 6. Fungsi metode bercerita. Kerangka pemikiran. Dari beberapa metode di atas, penulis memilih metode bercerita dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak usia dini. Otip Satibi Hidayat bahwa cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Yaumi bercerita merupakan aktivitas pembelajaran yang dapat berkontribusi pada kemampuan menyajikan informasi, konsep, dan ide-ide serta dapat mengintegrasikannya ke dalam tujuan pembelajaran yang dapat disampaikan secara langsung kepada peserta didik. Dari beberapa pendapat para pakar di atas dapat menulis simpulkan bahwa metode bercerita adalah cara bertutur kata dan menyampaikan cerita atau memberikan penerapan kepada anak secara lisan. Tujuannya adalah melatih daya tangkap anak, melatih daya fisik, melatih daya konsentrasi, membantu perkembangan fantasi, imajinasi anak, menciptakan suasana menyenangkan dan akrab di dalam kelas. Bab 3. Jenis penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif berupa kata-kata tertulis atau uraian dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.
sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel. Sumber data dilakukan secara propositivel dan snowball. Teknik pengumpulan dengan gabungan analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lokasi dan sifat penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di PAUD Sentosa Sundeng yang berada di Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal, kalimat, fenomena-fenomena, dan tidak berupa angka-angka. Sampel dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah responden, yaitu 15 siswa kelas A dan 2 guru kelas A PAUD Sentosa Sundeng yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti, misalnya guru, siswa, kepada kepala sekolah, purposive sampling, yaitu teknik pengambilan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Instrumen penelitian. Penelitian dikatakan instrumen utama karena dalam pengadaan penelitian, peneliti sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Dalam teknis pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang akan diobservasi oleh peneliti di sini adalah cara guru dalam pengelolaan kosakata anak usia dini melalui metode tanya jawab yang akan dijelaskan di bagian lampiran lembar observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan mewawancarai kepala sekolah dan guru kelas A. Jenis wawancara digunakan adalah interview bebas berstruktur, dan jelasnya lagi dapat dilihat di bagian lampiran panduan wawancara. Teknik pengumpulan data. Observasi pengamatan. Observasi yang penulis lakukan adalah observasi non persiapan, yaitu peneliti tidak ikut langsung berpartisipasi terhadap apa yang diobservasi. Wawancara yang digunakan peneliti yaitu interview bebas berstruktur, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview berstruktur. Dokumentasi. Adapun data yang dihimpun melalui metode dokumentasi adalah tentang sejarah berdirinya PAUD Sentosa Sundeng, letak geografi, visi misi, tujuan, sarana dan prasarana, data guru, data anak, dan foto-foto. Teknik analisis data. Reduksi data. Reduksi data adalah kegiatan menyajikan data inti pokok sehingga dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan tajam mengenai hasil pengamatan, wawancara, serta dokumen analisis. Display data. Supaya data yang banyak dan telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Menarik kesimpulan. Kegiatan interpretasi dengan maksud untuk menemukan makna diri data yang telah disajikan, misalnya dengan menghubung-hubungkan antara satu dengan yang lain.
Ya, itulah yang menjadi pemaparan presentasi atau makalah ya saya pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.